Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sky 2 Academy, tempat paling oke untuk belajar programming. Oke, di kesempatan kali ini kita akan balik lagi ke bersama saya untuk mengerjakan tutorial ya. Kali ini kita akan ngerjain sebuah akordion memakai JavaScript kayak gitu. Dan ini adalah sama salah satu challenge juga di frontendmentor.io. Oke, langsung aja kita ngerjain challenge-nya. Oke, kita langsung aja ke frontendmentor.io. Nah, sekarang kita mau coba cari challenge-nya ya. Kita coba yang paling mudah dulu, free, terus newbie. Nah, kita mau ambil yang ini ya, FAQ accordion card. Kita langsung lihat aja challenge-nya. Jadi dia nanti bentuknya kayak gini. Di sebelah kiri gambar, sebelah kanan akordion. Kita langsung aja start challenge free. Oke, kita get started. Kita download ya, download starter. Oke, ini udah terdownload. Kita coba lihat di foldernya. Ini kita cut. Kita masukin ke folder, terserah mau yang mana. Nah, saya masukin di project tutorial. Oke, kita copy di sini. Nah, teman-teman bisa langsung aja ini di extract here. Oke, ini kita delete foldernya. Nah, sekarang ini udah ada file desainnya. Nah, ini seperti biasa kita akan langsung aja taruh ini di Figma-nya ya. Ini Figma-nya udah kebuka, jadi bisa langsung drag and drop. Kita ambilnya yang active stage design sama mobile design, karena yang ini preview aja, preview buat thumbnail di websitenya atau di GitHub kita juga nanti di readme-nya. Oke, ini udah masuk. Coba pisahin dulu. Nah, ini ada active state ya. Ini mobile view-nya. Kita lihat di mobile-nya dulu ya. Kalau mobile-nya kayak cukup stack forward, ada gambar di atas, terus efeknya di bawah, ada box-nya di sini. Tapi yang bisa kita lihat gambarnya ini ada di tengah-tengah gitu ya, dan agak keluar dari boundary box-nya gitu, box putih ini. Oke, di sini juga ada padding. Oke, cukup jelas sih. Terus begitu di desktopnya, nah ini ya, bisa dilihat div-nya agak berubah positioningnya. Ini atas bawah, yang ini jadi kiri kanan. Oke. Lalu untuk active state-nya, ini kalau di hover jadi oranye. Terus yang arrow-nya ya, arrow-nya beda. Kalau yang ketutup dia ke bawah, kalau yang kebuka dia ke atas. Kita lihat di sini. Oh, ini active state-nya ya. Sip. Oke, sekarang untuk dimensi ya. Dimensi kita coba untuk mengukur. Oh iya, ini kita lihat dulu ya dokumentasinya ya. Kita buka dulu aja. Open folder. Tadi project. Itu salah. Tutorial. Oke, ini kita langsung aja ngelihat di style guide-nya. Nah, dia minta mobile-nya 375 ya. Jadi ini 375, kita tandain dulu biar nggak lupa. 375 px. Kita perbesar. Oke. Berikutnya kita akan pemanggil kotak ajaib ini ya. Ini sekitar 24 kali 17. Berarti kesini-sini 24 px ya. 24. Oke. Ini kita bisa kasih ruler aja.
Ini sama di sini juga. Oke, 24px. Lalu dari atas ya, kita mau coba lihat dari atas boxnya sampai ke bawah tuh berapa. Sekitar 148 ya, atau 48 lah. Oke. Oke, lalu berikutnya untuk teks ya. Teks kita bisa pilih FAQ. Ini fontnya kita lihat pakai apa ya dia? Kump ya, Kump Sans. Apakah sudah terinstall di laptop saya? Kita coba lihat dulu. Kump Sans. Kump. Wah, belum ada, Bos. Tapi nggak apa-apa, kita coba pakai yang lain aja, robot tuh. Tapi teman-teman kalau misalnya mau lebih sangat presisi boleh aja ya. Silahkan diinstal Kump Sans-nya. Ini kita kayaknya di bold, terus kita coba di 36. Oke, terlalu besar ya. Mungkin yang ke-32 sih. Nah, ini slightly perfect view-nya. Karena emang kegendutan fontnya beda, jadinya agak beda. Cuman kalau dari tingginya sih udah sama. Jadi ini 32px ya untuk FAQ-nya. Oke. H1 32px atau 2 rem ya. Ya 2 rem. Oke, berikutnya nah ini sebenarnya dia ada font size 12px ya. Ini kayaknya buat ininya deh, teks paling kecil. Buat kita coba bikin ini mungkin di H4 kali ya, H4 atau H5. Kita coba cek. Mungkin kita coba lihat di sini dia minta cuma ada dua ya, 400 dan 700. Oke, berarti ini 700 ini bold semua. How mungkin di angka 18 terlalu besar, 15 masih terlalu besar, 14 satu. Ya 14 kayaknya yang paling pas ya. Oke, jadi di sini ada 14px untuk kita sebut saja di sini H5 ya. Baru nanti paragrafnya itu di P12 ini. Oke. Untuk font clear. Kayaknya cuma itu aja ya fontnya ya. Udah nggak ada lagi. Sip. Sekarang kita mau lanjut untuk setup ininya ya. Setup color dan memasukkan ini. Let's go. Oke, kita masuk ke codingannya. Di sini ada beberapa color yang udah dikasih ya. Kita coba aja langsung masukin. Ini masuk di ini karena belum ada, kita langsung bikin style CSS. Nah, oke. Very dark desaturated blue. Oh, oke. Sebenarnya bisa aja kita bilang dark blue ya, biar gampang. Siap, kita mau coba ingat lagi sintaks untuk var di CSS. CSS variable. Nah ini pakai strip-strip ya, terus taruhnya di root. Masuk lagi ke sini, kita coba masukin
Oke, root di sini kita pilih dark blue. Sini ada soft red ya, biar gampang. Taruh SL. Oke, terus ini. Oke. Ada dua masuk ya. Di sini kita bilangnya teks. Coba. Teks. Lalu berikutnya di sini ada it's. Oh ya, ini karena saya pakai emmet ya. Kontrol garis miring untuk manggil apa template buat komen. Oh, gradient. Di sini ada violet. Oke. Lalu berikutnya ada soft blue. Oke lagi. Ini kita hapus biar nggak bingungin. Neutral. Oke, ini neutral. Neutral text. Very dark grayish blue. Oh. Oke, this is ada very dark grayish blue sama dark grayish blue. Jadi harusnya ini lebih hitam daripada ini gitu ya. Kita udah pakai dark blue di sini. Di sini ada grayish blue. Mungkin kita bisa bilang ini gray saja ya. Dark gray. Oke, kalau ini gray aja biasa. Oke. Lalu buat dividersnya, nah ini baru kita pakai light gray. Oke, color udah masuk. Berikutnya kita masukin font. Cuman sebelum itu seperti biasa kita akan coba masukin reset.css ya supaya kita bisa ngereset semua settingan browser pertama buat font terutama. Oke, ini kita copy aja. Balik lagi ke VS Code. Oke, lalu kita coba import ya di index.html-nya. Di sini kita coba taruh di sini. Ini link CSS. Oke, sudah satu masuk. Nah, jangan lupa resetnya ditaruh di atas ya, biar dia ketimpa sama yang di bawahnya. Jadi reset dulu baru style. Link CSS, ini reset. Oke, kita mau coba lihat dulu apa yang terjadi sekarang. Oke, udah jalan ya. Oke, kita lanjut untuk styling font ya. Sesuai yang udah kita hitung tadi, di sini ada H1 font size 2 rem. Terus kita lompat ke H5 font size 14. Nah, saya malas ngitung ya. Jadi wah, agak lama ya kalkulator ini. 14 dibagi 12 1,167. Oke, lalu untuk P
Kita kasih font size ini 12 ya. Oke. Oke, font udah masuk. Warna udah masuk. Sekarang kita langsung aja masuk untuk mulai ngedesain layoutnya. Oke, kita balik ke sini. Sekarang kita mau coba cek desainnya dulu ya. Salah. Aja. Oke, dari desainnya ada gambar, lalu box. Kayaknya kita akan bikin boxnya dulu ya. Box, abis itu kita bikin 2 div buat ada di atas sama div ininya ya, kontennya. Oke, kita pendekatannya mobile first, jadi kita handle mobilenya dulu. Balik ke sini. Di sini ya biasa dia udah nyediain untuk kontennya. Sementara kita komen dulu aja semuanya. Lalu kita start dari kontainer. Oke, kontainer. Kontainernya tadi di sini ada kita 24px ya. 24px dari sini. Kontainer sorry, padding 0 24x. Ini sebenarnya shorthand ya, atau versi singkatnya gitu. Jadi atas bawah 0, kiri kanan 24. Oke. Sini margin 0. Oke, lalu berikutnya kita mau kasih background di bodinya. Nah, di sini kita lihat ada gradien ya sebenarnya, ungu muda ke ungu tua. Kita coba cek buat fungsi gradien. Oh, bukan ini. Saya mau lihat sintaksnya, Pak. Nah, ini Trisco. Salah klik kita. Oke, gradient background, linear gradient. Nah, ini top to bottom. Oke, defaultnya dia top to bottom ya. Jadi di sini kita langsung aja pilih ini. Stack forward. Linear gradient. Sorry, background image ya. Soalnya dia nge-generate background image. Ini kita pakai var. Lalu kita panggil gradiennya soft blue ya. Soft blue. Lalu yang kedua kita panggil violet. Oke, apakah berhasil? Kita lihat. Ya. So far betul ya. Terbalik ya. Violet di atas, ungu di bawah. Mohon maaf. Kita coba balikin. Alright. Ya, udah bener. Nah, cuman karena kontennya baru segini, jadi dia sifatnya ngeduplikat gitu. Ini kita biarin aja dulu. Supaya lebih ini kita inspect, taruh di sebelah kanan ya. Oke, kita kecilin aja. Dia minta di sini style guide-nya 375 ya. 375, berarti kita sesuaikan aja. Ya, kurang lebih segini lah ya. Sip, mantap. Oke, berikutnya kita mau mulai masukin boxnya. Box div box. Nah, dimana box ini akan menyimpan ada image. So, kita taruh image aja.
Eh, Oke, kita akan taruh satu div lagi kali ya. Jadi di dalam box itu ada 2 div lagi. Satu div, langsung satu div. Ini akan menaruh image-nya. Di sini ada H1, FAQ, lalu berikutnya ada konten ini ya. Konten akordionnya, tadi lagi. Di sini kelasnya akordion. Oke. Oke. Kita masukin dulu ya image-nya. Panggil images slash buat yang di mobile. Oke. Di akordion ini kita lihat di sini komponen ini ada headernya, terus ada row-nya, lalu ada kontennya nih ya. Jadi ada header, konten sama ada row. Row-nya itu sampai bawah. Oke, jadi kita bisa bilang aja ada per item ya, akordion item. Ini ada satu header. Ini satu header. Kita coba kasih stroke aja warna merah. Oke, ini header. Lalu di sini ada kontennya. Lalu berikutnya ada horizontal line-nya ya. Jadi 3 komponen ini. Oke, kita bisa aja bikin div akordion item, dimana di sini ada div akordion header, lalu dia juga punya div akordion body. Ditutup dengan horizontal line. Oke deh, untuk horizontal line-nya mungkin kita bisa pakai border di itemnya ya. Oke, kita coba pindahin dulu semua kontennya. Ini di sini, kita pakai H5 ya. Sini. Lalu ini kita jadikan paragraf. Oke, lalu berikutnya kita coba masukin 2 item dulu deh ya, biar untuk memastikan nanti logiknya udah beneran betul belum sebelum kita lanjut masukin yang lain. Oke, selalu what is kok hilang itunya teksnya. What is the maximum file upload size? Nah, ini nomor, oh ada di bawah ya, nomor dan 2 GB. Oke, ini kita hapus dulu. Oh, masih ada. Alright. Oke, ini PB zip. Kita coba cek. Ya udah bener ya. Oh, fontnya belum kita adjust ya. Oh, gambarnya di mana nih? Nggak muncul ya. Coba lihat di konsol. Oke, di konsolnya juga dia tidak.
Ini warnanya kita tutup aja biar nggak terlalu penuh. Gambarnya nggak muncul. Oh, sorry, ini yang pattern. Oke, harusnya sekarang muncul. Oke, siap. Oke, sekarang fontnya belum kita masukin ya. Belum font. Ini dia minta di 400 dan 700. 400, 700. Oke. Kita langsung aja masukin di sini link. Kita ke indeks, lalu di sini kita taruh. Oke, sekarang kita masukin ke bodinya. Font family, Sans. Kita lihat apakah sudah terimplement. Oke, udah pas ya. Paling di sini ada ini font weight. Ini dia minta di 700, lalu sama juga di H5 dia minta font weight ini di 700. Oke, sip. Oh, warnanya ya. Warnanya ini kayaknya di dark blue. Font color. Oh, ini biar lebih singkat kita keluarin aja ya. H1,H5 color far dark blue. Oke, ini kita hapus. Oke, ini masih nggak terlalu kelihatan, cuman kita coba aja dulu yang boxnya, kita styling dulu ya. Box ini background color white ya. Nah, ini ada border radius mungkin 10 pixel kali ya. Ya, mungkin 15. Ini nyoba-nyoba nih soalnya susah ada pixel. 16 kayaknya oke. Terus dia juga ternyata punya padding ke dalam. Ini sekitar 25 pixel ya. 25 pixel ke dalam, kita kasih padding aja. Padding 25 pixel. Oke, kayaknya udah lumayan. Ini kok gede banget ya H5 nya. Padahal nggak terlalu jauh besar. Oh, 14 bagi 12 kayaknya ada yang aneh. Harusnya 887. Mabuk tadi, mohon maaf. Nah, ini lebih oke. Sip, udah mulai kelihatan. Kita akan lanjut untuk ngedesain ininya, akordionnya, sama gambarnya juga. Oke, kita mau lanjut desain untuk halaman ini ya. Kita mau handle image-nya. Kalau lihat dari desainnya, ini kurang lebih kayak gini. Oke, mungkin kita pertama ngasih gap dulu ya, ngasih jarak antara border atas sampai boxnya. Itu sekitar 148. Oke, di sini kita kasih aja langsung padding top 148 pixel.
Oke, kita lihat ya ini udah agak ke bawah ya. Sekarang gimana caranya kita mau naikin image-nya ini ya. Dia posisinya kayak gini agak-agak keluar dari batas. Kita coba di sini dulu deh. Kita coba target image-nya. Positionnya kita set jadi relatif. Sorry, kok jadi relate? Relatif. Oke, sekarang kita coba tembak topnya minus 50 px. Nah, ini dia sebenarnya keluar dari DOM kalau misalnya dilihat. Dia divnya tetap ada, cuman elemen dari apa ya? Kayak keluar dari DOM gitu. Tapi dia tetap eh si seakan-akan kotaknya masih ada di situ. Saya juga yang ngejelasinnya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Lanjut nih. Kalau absolut soalnya dia akan keluar. Nah, dia akan keluar dari sini. Mungkin kita bisa ini kita set dulu. Nah, ini kita set jadi pos yang relatif aja untuk div sininya. Sehingga nanti absolutnya dia mengacu kepada boxnya. Ini top 60 px bawah. Kita set dari 0 dulu ya. 0-nya dia ada di sini, kita lihat. Oke, karena memang di boxnya ada padding, start 0-nya dari sini ya. Oke. Yang jelas di sini akan ada jaraknya dari bawah. Vacuum. Oke, kalau misalnya di set masih penasaran sih kalau misalnya ini relatif aja gimana. Ini relatif aja, terus di sini tamanya 50, yang kan 100 kan. 100. 235. Nah, ini udah sedikit di tengah. Cuma di sini gapnya cukup jauh. Karena eh, div-nya ya. Jadi div-nya masih menempati sini. Kalau teman-teman lihat height-nya itu ngikutin image yang di sini gitu. Itu mungkin akan kita coba adjust juga height-nya. Oke. Lalu berikutnya kita mau bikin ini margin. Left 50%. Oke. Lalu di sini ada sorry lah 50% terus padding ya. Ini agak lupa ya. Sebentar. Pakainya apa ini ya? Ya, kita load dulu aja. Kayaknya ada yang salah nih. Ada pendekatan yang lebih oke nggak ya? Kalau padding top minus, dia nggak bisa ya padding top. Value-nya nggak bisa minus guys. Oke, satu-satunya yang bisa dimainin kan sebenarnya property topnya, cuman karena dia belum posisinya mesti di dulu. Tadi kita dapat angkanya di 130, 103,
5 ya. Jadi kita kepengen untuk bikin ini di tengah, sebenarnya kan di push 50% terus ditarik balik gitu kan. Ini kita bisa pakai coba padding, nggak main padding sih. How to make element center horizontally. Ada juga bilang pakai flat. Ada juga di CSS Trick ya. Lihat, nah agak lama nih. Stack Overflow-nya. Mohon maaf, loadingnya agak lama. Oke, itu text align center. Nah, ini tuh center margin no auto. Kita mau coba lihat yang ini multiple lines ya. Nah, ini. Oh. Oke, margin top ya. Bisa ya pakai. Oke. Kita coba. Left 50%. Lalu margin left minus. Oke. 40 kayaknya. Nah, jadi triknya kayak gitu ya teman-teman, bisa pakai left. Ini maksudnya left itu dia akan ke push. Nih saya coba close dulu ya. Jadi dia akan ke push sebesar 50% dari boxnya. Ini kalau karena dia punya ada white spacing nih, kalau misalnya kelihatan di sebelah kiri itu ada kayak nggak tepat, tapi kita bisa ngelihat di sini 50%-nya di sini gitu ya. Nah, setelah kita dorong 50% ke kiri, kita tarik dia sebesar margin left-nya 140 pixel gitu, supaya dia ke kanan. Jadi kita tarik. Jadi kalau misalnya ini dia akan tetap sesuai kayak gitu, karena ada perhitungan relatif ya di hitungan. Kita nggak sepenuhnya pakai fixed value kayak gitu untuk nengahin kontennya. Oke, sekarang paling tinggal PR-nya adalah ini nih. Ini ada gap. Tapi kayaknya di bawahnya ada image lagi ya. Kalau misalnya kita lihat desainnya itu, nah ini ada kayak background hitam. Kita bisa aja pakai after mungkin ya. Coba kita lihat di indeksnya dulu. Image bla bla. Ini images slash ada illustration box ikan arandan, kayaknya sih ini PG pattern ya. Coba lihat yang munculnya di mana. Ah ya betul ya, ini kayak gini bentuknya. Oke, ini tadi kita ini dulu ya. Waduh, hilang. Salah, Bung. Copy dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita target aja. Div ID illustration. Oke, di mana? Kita coba tembak di sini. Ini kita close dulu aja. Kita balik ke style.
Ini illustration image nth child atau type ya, nth of type bisa sih, atau first. img first of type. Ini tadi position relatif, lalu top itu sekitar 135 pixel minus ya. Terus leftnya itu di 50%, kita dorong ke kanan, lalu kita margin left itu 140 pixel. Oke, kita coba apakah bisa. Oke, dia nggak muncul ya. Oh, dia muncul di sini. Oh, minus. Sorry. Oke, it works. Sekarang ada tambahan ya di bawahnya ini ya. Ini kayaknya perlu di set juga. Illustration image nth of type 2, terus kita masukin position relatif. Ini kemungkinan akan punya slightly kelas yang sama, properti yang sama ya, value yang sama. Cuman agak berbeda aja gitu penempatannya. Kita lihat. Nah, dia dari sini. Oke. Aneh. Entah kenapa topnya itu nggak terlalu jauh, karena emang dia posisinya di bawah sih. Kita kasih terlalu jauh, 200 ya. Ini kayaknya pas ya, pasti lihat. Nah, ini minus 10, 90, 100 justru hilang ya, karena topnya kebanyakan. Jadi hilang ya. Kenapa dia justru jadi hilang? Oh, ada di sana, bro. Oke. Sip. X40. Kayaknya ini yang cocok ya. Nah. Oke, ini kita copy dulu. Sebenarnya mirip-mirip ya, cuma beda di ininya aja, di margin leftnya. Nah, entah kenapa dia gede banget ngambilnya. Oke, kita lihat nih, sini gapnya sebenarnya cuma dikit ya. Oke, kita akan lanjut desain yang bawahnya. Oke, kita udah berhasil nih gambarnya. Sekarang tinggal gimana cara handle ini ya. Ada space cukup besar nih di bawah gambarnya.
Ini karena div-nya sih, div-nya dia punya eh, div illustration ini punya size sebesar ini. Mungkin kita coba mainin di height-nya kali ya. Kita coba lihat apakah bisa height-nya dimainkan. Oke, bisa ya. Jadi bisa di force height-nya supaya dia sesuai di sini. Dan kayaknya ini hanya berlaku di mobile ya. Karena soalnya kalau di desktop, kalau di desainnya sih height-nya cukup besar. Oke. Kita coba lihat dulu. Kira-kira height-nya berapa ini ya? Kita kira-kira aja ya. 100-an kali ya. Ini 120 deh. Ya, kayaknya ini pasti. Oke, height-nya 120 buat si div illustration. Nah, sekarang karena dia nanti termasuk dengan media, jadi sementara kita pakai di medianya dulu ya. Add media, media query, media only screen. Coba lihat dulu dia mintanya berapa ya. Desktop 40. Jadi di sini maksudnya 1439. Ya, jadi selama di bawah ini dia akan menggunakan si desain yang ini gitu ya. Ini kita taruh illustration. Oke, 120 pixel. Sip, kita coba lihat. Oke, udah ke implement. Sekarang tinggal tengahin FAQ-nya ya. Pertama mungkin di sini kita coba kasih ini dulu. Kalau ini FAQ. Oke. ID FAQ. Kita coba target. Sebentar, kalau di mobile tengah, kalau di sini kiri. Oke, beda. Jadi di sini illustration H1 text align center. Oke, jadi kalau di mobile dia center. Kok nggak kena? Oh, sorry. Kok salah? Oke, di tengah. Sekarang kita lanjut untuk kasih jarak ya antara FAQ ini ke di bawahnya. Ini mungkin sekitar berapa ya? Ini sekitar 36 pixel. Sama nggak nih? Sama yang di desain. Harusnya sih sama ya. Ini kita taruh di atas saja. Jangan dimasukin ke alignment-nya, medianya. Karena dia berlaku di dua tempat, mobile sama desktop. Margin bottom. Oke. Oke. Sekarang kita mau ngedesain ininya ya. Desain teksnya. Ini biar legaan dikit. Supaya clear juga kita kasih. Oke, di sini ada headingnya. Terus di sini ada arrow-nya ya. Oke, kita bisa pakai flex sih. Ini sama ini kita bisa pakai flex. Kita mau coba pakai after dulu buat naruh arrow-nya.
Oke. Akordeon header H5 enter. Oke. How to put image in HTML after CSS ya harusnya. Oke, after content. Nah ini ya, kita coba pakai ini. Konten ini kita kosongin, height-nya, height-nya kurang lebih berapa nih? Coba kita cek dulu. Mungkin sekitar 10 kali 10 kali 10 pixel kali 10 pixel 20 kali ya, 20 kali 20 pixel. URL-nya ini kita coba ambil images, I can arrow down, no repeat. Ini sebentar kita komen dulu aja. Muncul nggak dia? Oh, tidak muncul, saudara-saudara. Coba kita lihat. Oke, afternya ada. Oke, di manakah dia? Kita perbesar ukurannya. Nggak muncul ya. Tapi di sini dia jadi 0. Kenapa 0? Masih 30 kali 30. Oke. Oh ini ya, ada nih kontennya. Jadi kalau bisa berarti ini jangan kosong guys. Tapi karena dia jadi nggak kosong, jadi terlalu gede. Ini weightnya jadi konten ada sendiri di sini. Coba kita buka posisi. Oke, posisinya absolute ini dia supaya, nah gue masih nggak ngerti sih kenapa dia harus ada posisi absolute dulu baru akhirnya ini muncul ya. Oke, sorry, to put absolute di situ. Oke, jadi di sini ada H5. After H5. Oke, sementara itu kalau misalnya kita di sini terus space speedku ngaruh ya. Karena bukan di sorry kan di H5. Afternya itu di H5 after. Harusnya di akordeon headernya ya. Afternya itu ya. Salah. Nah, baru di
di sini ada jadi ceritanya gue mau bikin ini mau dipecahkan, ada yang satu di sebelah kiri sebelah kanan kayak gitu, ini supaya lebih jelas. Nah ini mau coba pakai flex buat handlingnya. Nah sekarang dia display flex, somehow dia ada di sebelah kiri sini buat row-nya. Kalau kita pakai justify content, ini kita set jadi space between ya. Oke, flex. Ya, ini harus ada space between sih antara H5 sama si arrow-nya. Kita lihat lagi. Ini tidak kenapa ya? Dia udah flex lalu justify kontennya space between. Sini ada 2 konten. Oh, wait. Oke. Sekarang begitu position absolute-nya kita ganti ya, ini make sense sih. Kalau absolute dia nggak bisa di handle secara DOM gitu ya. Ini begitu kita ganti dia keluar, cuman ups. Ya entah kenapa baru muncul pas flexnya jalan. Kayak gitu. Mungkin karena tadi nggak kelihatan aja kali ya. Coba misalnya nguatin lagi flexnya. Nah ini nggak kelihatan nih. Jadi begitu displaynya flexnya dijalanin, dia jadi muncul. Oke, tapi yang jelas yang kita tahu itu kalau dia pakai absolute, dia jadi otomatis nggak bisa dihandle flex ya. Soalnya asumsinya karena dia nggak ada di dalam DOM, jadi flexnya nggak ngaruh. Jadi begitu ke absolute-nya kita hapus, jadi muncul lagi. Oke, cool. Udah ada di kanan. Terus kita mau coba ngelihat juga ini ada arrow ya. Mungkin kita coba lihat dulu di kontennya. Jelas dia ada jarak antar item ya. Di sini sih dipisahkan sama bordernya nih, horizontal line-nya ya. Ada HR di situ, dan HR-nya itu kalau kita bisa lihat selalu ada setelah item. Setelah koordinat item baru ada row. Oke, jadi bisa aja kita masukin langsung di ininya, koordinat itemnya. Ini HR, coba lihat kayak ada HR ya di sini. Dia selalu ada di semua HR, jadi tambahin dulu aja. Di sini juga ada div. Oke, secara kayaknya HR-nya udah punya, nah dia udah punya marginnya sendiri ya. Cuman di sini kita biar pas, kita sekalian define aja, agak kita gedein.
marginnya itu 20 pixel ya. Jadi sini kita tambahin accordion item H1 HR, ini margin 20 px atas bawah, terus 0 px kiri kanan. Oke, I think it's better. Colornya ya, kita bisa define colornya agak lebih santai gitu. Oke, ini bisa agak lebih lembut. Oke, terus kayaknya antar headernya nih, headernya juga punya size. Nah ini gue agak bingung ya, dia ada semacam, kalau ini kan udah di handle nih, di handle sama ini, tapi ini lebih ke arah kontennya berarti ya. Soalnya kalau based on oke, konten ke atas itu sekitar ya sekitar 15 pixel lah. Jadi accordion body ini ada padding bottom 15 px. Kita lihat padding top ya. Nah ini udah lebih sesuai. Oke, sekarang coba kita ini dulu, kasih accordion item. Ini kita kasih kelasnya. Saya yang kedua deh. Sini kita kasih kelas collapse, jatuh gitu. Dan kalau dia collapse, ini accordion item yang ini body display. Kalau dia nggak collapse maka dia muncul gitu kan. Kalau dia nggak collapse maka dia muncul. Oke. Ya. Kalau dia collapse accordion not. Kita coba ini nggak ke target ya. Accordion body itu tuh display none, sorry. Kalau itu visibility harusnya. Oke, ini ketutup. Ya, pertanyaannya tinggal ini kejauhannya atau margin bottom aja ya. Nah ini semuanya jadi non coordinate collapse CSS not.
Coba deh kita yang ada collapse. Yang punya collapse, kemudian bodinya tutup gitu ya. Oh, jadi kita pengen handle logiknya nih. Logiknya adalah kalau akordionnya itemnya diklik, dia akan toggle gitu kan. Kalau dia ada collapse-nya maka dia akan tutup, tapi kalau dia nggak ada dia akan buka. Menarik. Oke, kita akan simpan dulu. Sementara saya akan mungkin beresin dulu aja ya layout mobile-nya. Kita coba masukin semua kontennya dulu. Ini accordion item. Oke. Ini pakai note ya. Jadi collapse itu sama dengan dia nge-show secara default semua accordion body hidden. Jadi kalau misalnya dia not collapse maka gimana sih? Negation. Select any element that is not a paragraph. Oke, jadi harusnya kalau gue pakai not di sini ya. Not. Nah, harusnya ini berlaku kebalikan. Jadi harusnya yang di atas yang hilang. Betul nggak ya? Wah, dua-duanya tetap hilang. Oh, belum dirilang. Tetap sama, bos. Ini ada collapse, tapi bodinya tetap kena. Padahal dia, karena dia bukan not collapse. Wait. Ada direct child kali ya. Notnya itu semua yang bukan P kan. Complex selector list. Elements that are not in the class fancy. Gue cukup gimana caranya select yang bukan ini di dalam body ya. Gimana ya caranya? Jadi gue pengen yang collapse tuh yang justru yang show gitu. Atau secara default semuanya show. Display block kali ya. Nah, ini gue balik ya jadinya. Semuanya ini kalau kena collapse baru dia display block. Oke, ini bisa juga sih. Oke. Sekarang tinggal gimana caranya nge-trigger itu ya.
men-trigger kalau misalnya ngeklik salah satu akordeon itemnya, dia akan memasukkan kelas. Cari di JavaScript. Put class on click. Nah, ini nih, on. Waduh, semuanya jadi kena ini ya. Jadi semua on click ya. Listener in JavaScript. Oke. Kita langsung masukin aja. Kita langsung masuk ke JavaScript-nya ini ya. Supaya dapat dulu. Ini script.js. Masukin. Kita langsung masukin index. Nah, scriptnya kita taruh di bawah. Sebelum body, script, link. Agak lupa saya. Link JavaScript to HTML. Oke, ini ya. Script. It's script.js. Oke. Oh, kenapa merah? What's wrong? Oh, multiple script. Oke, ini script kayak gini. Mungkin kita load dulu kali ya. Halo. Cek nyambung kagak? Oke, nyambung ya. Hello. Kita lanjut sedikit lagi buat part 1 ini. Di scriptnya tadi kita komen dulu ini. Dokumen get element by class. Oh, tampaknya kita harus menyudahi dulu sesi kali ini teman-teman. Jadi kita masih pending ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan mulai ngedesain buat scriptnya supaya tadi dia bisa ngeklik gitu ya, klik terus buka. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya.